Dangdut. Dangdut adalah kita. Sembilan 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hai. Apa kabar nih sobat budaya? Gimana ya, nggak kemana-mana. Kali ini senang rasanya kita berjumpa pada hari apa nih sahabat budaya? Hari Jumat ya, tanggal 2 Februari 2024. Saya Inces Dewi Gemes menemani Anda bersama operator saya yang kece badai, ada Bang Iqbal, menemani Anda nih sobat budaya dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa nih sobat budaya, kita terima telepon atensi Anda di 0811 400 9250 menanggapi topik kita kali ini. Nah, seperti biasa kalau kita menikmati perjalanan ya dimanapun berada, itu mau di Makassar atau mungkin di mana. Nah, ini kan lagi musim buah ya sahabat budaya. Kalau musim buah sukanya makan buah apa nih? Kalau di ini kan yang kita jumpai itu biasanya di toko-toko buah atau mungkin di sepanjang jalan itu ada di jual macam-macam buah. Ada durian, ada rambutan, ada duku, ada manggis, terus ada apa lagi? Pokoknya bagi informasinya sukanya buah apa ya? Ya udah kalau begitu sobat budaya, daripada kita berlama-lama langsung aja kita terima telepon dulu. Ada siapa nih sobat budaya? Halo Pro Dangdut. Sayang sekali terputus ya. Jadi untuk penelpon pertama dan kedua silakan ikut request lagu, tapi nanti ketiga dan empat itu ikutan aja. Jadi kalau yang mau protes untuk penelpon ketiga dan empat kenapa harus ikutan, ya udah nggak usah nelpon aja ya. Ya udah kalau begitu langsung aja. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, siapa di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sano di Pindrang. Pak Sanung di Pindrang, oke. Pak Sanung siang hari ini mau dengar lagu apa nih Pak Sanung? Lagu Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Apa tuh judulnya Pak Sanung? Jangan cemburu buta. Kenapa? Jangan cemburu buta. Jangan cemburu buta ya, itu judulnya. Jangan cemburu buta. Jangan cemburu buta. Itu judulnya atau Iya, itu judulnya. Judulnya nggak ada. Yang ada cuma cemburu mantanmu. Itu nih yang penting ada cemburunya. Memangnya ada apa? Siapa yang lagi cemburu lagi Pak Sanung? Rumahnya si Daud Banu. Kenapa bisa? Karena cemburu? Berdadak cuma lagu itu. Cuma lagu. Cemburu mantanmu sebentar, Inces putarkan Pak Sanung ya. Pak Sanung, Inces punya topik nih. Pak Sanung, ini kan musim buah nih. Kalau Pak Sanung sendiri sukanya buah apa? Durian. Buah durian nih, apalagi sekarang musim durian ya Pak Sanung. Iya tahu. Pak Sanung, kalau di Pindrang banyak durian kah?
Banyak, Ih, bagi-bagi ke sini Pak Sanung. banyak di pasar dijual. Oh, banyak pasar dijual. Walaupun itu harganya harga murah, mahal. Harganya Ada waktu itu durian motong mahal. durian motong mahal ya. Ya iyalah, namanya juga durian Durian biasa motong. murah. Kalau durian biasa murah ya. Oke Pak Sanung, terima Iya, kasih kalau- banyak Iya, ya. sama-sama Cek. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sanung yang ada di Pinrang, terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi ya. Sehat selalu Pak Sanung, dan untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250. Musim buah, sukanya buah apa ya? Oke, 0811 400 9250. Silakan untuk Anda nih sahabat budaya menanggapi topik kita. Kira-kira sukanya makan buah apa nih musim buahnya ya. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum dan saudara kita Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Nur. Bu Nur kabarnya gimana Ki? Kabarnya nih Bu Nur. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Nur. Oke Bu Nur, mau denger lagu apa ini? Lagunya ada itu persike senyum dan derita. Apa tuh? Senyum dan derita. Senyum dan derita. Iya. Senyum dan derita, di mana tidak ada dan senyum derita. Yang ada cuman senyum dan air mata, senyum Aduh. hatimu, senyum dan Kalau sewindu, sewindu. bukan. Apa tuh? Ayo apa nih? Itu mah senyum dan air mata. Kalau tidak ada senyum dan derita. Senyum dan air mata yang versinya Maggie Z atau Christina? Megiset. Maggie Z ya, oke. Ya udah kita punya topik ini. Ini kan musim buah. Kalau Ibu Nur itu sukanya makan buah apa? Buah langsa. Buah langsat. Iya. Oh deh, kenapa suka makan buah langsat? Karena suka. Karena memang suka. Karena murah. 10.000 1 kilo. Oh iya tahu, deh. Iya. Ya udah kalau begitu makasih banyak Ibu Terima Nur. kasih. Iya. Lanjut tugas lagi pamit, Ma. Iya, terima kasih. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ibu Nur yang ada di Maros, terima kasih. Lebih suka itu buah langsat, kenapa? Karena lebih murah dan memang enak. Oke, untuk yang lainnya silakan, tapi nanti ikutan lagunya. Ada lagunya Maggie Z dengan Senyum dan Air Mata. Ada juga Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu. Dan buat sahabat budaya yang dengarkan acara Pro Dangdut melalui FM, silakan untuk yang penasaran gimana cara Pro Dangdut, buka Facebooknya. Anda bisa nonton Facebook di Facebook Pro 4 ya. Ada Inces lah yang lagi siaran acara Pro Dangdut. Ya, silakan dibuka-buka Facebooknya, Facebook Pro 4 RRI Makassar. Oh, bisa ikut komen juga di situ komentar. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam Pak Saing. Pak Saing gimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah Pak Saing. Cerah di sini. Cerah. Oh cerah ya Pak Saing. Jadi bisa menjalankan aktivitasnya untuk Pak Saing. Iya bisa. Pak Saing di Polman. Oke Polman gimana? Polman aman-aman aja? Aman. Alhamdulillah. Ya udah ya kalau begitu Pak Saing kita punya topik nih Pak Saing. Nanti lagunya ikutan aja ya. Pak Iya. Saing. Nah topik kita adalah musim buah nih Pak Saing. Kalau di sana sendiri, kalau di Polman musim buah apa nih Pak Saing? Durian. Buah durian. Ih, kirim toy ke sini buah duriannya Pak Saing buat Inces. Ya. Sabar menunggu. Ih, aku tunggu-tunggu ini kiriman buat Kiranya dikirim di Avanza. cocok mi kutunggu. Saya naikin nanti di Makassar. Kutunggu itu Pak Saing. Oke, Pak Saing, ya kita punya topik nih. Buah apa yang paling kita suka makan? Buah lansat. Buah langsat. Kenapa suka makan buah langsat?
Saya suka kalansa karena enak juga manis dan Enak ya, manis. Ih, sama dengan Inces. Kalau Inces semua buah suka. Buah durian, ada Indah- apa? Indah Langsat, suka kan rambutan. Saya suka semuanya. Durian. suka semuanya. Durian, langsat, terus rambutan, manggis. Iya. Pokoknya semua buah itu aku suka. Mangga Ada juga juga. rembutan di sini, banyak juga rembutan. Hai, kirim Miki ke sini Pak Saing. Jangan Miki lama-lama kirimnya. Ya. Tahu. Saya Oke. nggak janji ini, kalau tidak tepati janji berdosa Ki. Iya, kalau ndak ditepati janji berdosa Ki. Iya. Oke, Pak Saing, terima kasih banyak ya. Lagu apa Kak? Sebentar ada lagunya Pak Saing. Ikutan Miki. Nah, cemburu mantanmu dan senyum dan air mata, oke? Ya, senyum air mata. Oke, Pak Saing, selamat menjalankan aktivitas Pak Saing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang lainnya silakan nih sahabat budaya, kira-kira suka makan buah apa? Karena sekarang itu lagi musim buah gitu ya. Mau dalam perjalanan kita jumpa yang namanya buah durian, langsat, rambutan, manggis, pokoknya semua apa di buah itu. Inces yang namanya kalau buah-buahan. Oh, kasih mie. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, daripada kita berlama-lama ya, daripada kita menunggu yang namanya kepastian yang tak pasti, Cailah. Gimana kita dengarkan Mi? Ada Kelong akan hadir untuk Anda. Ayu Ting Ting dengan Cemburu Mantanmu. Sebentar juga ada Kelong dari Maggie Z, yaitu Senyum dan Air Mata. Aku sayang kamu sepenuh hati, terlalu dalam cinta yang ku miliki. Tak ingin lepas jauh-jauh darimu, ingin selamanya hidup bersamamu. Kadang cemburu menghancurkan hatiku saat ku tahu siapa saja mantanmu. Walaupun kamu sudah tak bersamanya, tapi rasa di hatiku tak menentu. Sungguh hatiku cemburu bila ingat masa lalumu. Apa saja yang sudah kau lakukan dengannya sebelum bersamaku. Awas, awas, awas aja kalau kau ingat-ingat dia. Hapus semua kenangan bersama dirinya kalau kau benar cinta. Sayang kamu sepenuh hati, terlalu dalam cinta yang ku miliki. Tak ingin lepas jauh-jauh darimu, ingin selamanya hidup bersamamu. Kadang cemburu menghancurkan hatiku saat ku tahu siapa saja mantanmu. Walaupun kamu sudah tak bersamanya, tapi rasa di hatiku tak menentu. Sungguh hatiku cemburu bila ingat masa lalumu. Apa saja yang sudah kau lakukan dengannya sebelum bersamaku. Sungguh hatiku cemburu bila ingat masa lalumu. Apa saja yang sudah kau lakukan dengannya sebelum bersamaku. Awas, awas, awas aja kalau kau ingat-ingat dia.
jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur. Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat Ini buat tutup, Oh, jadi ciri khas. ciri khasnya. Makanya disebut cucur payung. Cucur ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit. Kecamatan Taluk. Oh, daerah Talo. Ya, daerah Taluk. Iya. Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal. Iya. Ini desa pertama sekali masuk Taluk. Oke. Jadi di sini jualannya cucur. Sama pisang goreng sama bakwan. Cucur apa yang ini, Bu? Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit. Ringgit. Ini karena ada ringgit ini. Oh. Pinggirannya ini. Pinggirannya. Ada yang bilang cucur payung. Mau ini? Pisang goreng. Terus yang itu bedanya apa cucurnya? Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat, bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah. Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Leni, Ibu Len. Udah berapa lama jalan di sini, Bu? udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun. Wah. Dulunya di seberang jembatan. Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit. Oh. Nggak ada buat istirahat. Ya. Ini nama jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya. Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya. Terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini. Harganya berapa cucur? Satunya cuma 1.000. Waduh, semuanya 1.000. Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah. Apa? Ibu Dini, Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jalan cucur payung? baru ayo. Berapa lama? Paling Tahun, 2 tahun. belum. Oh, belum baru. Baru setahun. Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur. Berarti pas lihat-lihat tuh kayaknya Ya. banyak nih. Dulu nolong Ayu, sekarang buat dewean. Belajar dari mana buatnya? Belajar dari Ayu tuh lah, nengok Ayu. Susah nggak buat cucur payung? Enggak, Nggak susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga. enggak. Kalau aku dari jam 7 sampai jam 6. Berarti nanti jam 6 pulang. Ya. Lagi pulang ya. Bye. Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki.
Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020. Ini foto yuk, pengikut aku kalau ini. Ini Ayu, ini adek. Ayu udah berapa lama? 2014, berarti 7 tahun. Nama siapa Bu? Eli Setia. Iya. Cak mana yuk prospeknya jualan cucu payung? Kadang-kadang cetera kalau jualan kan, jualan Lagi rame? Ya, kadang rame. Biasanya rame di hari apa? Kalau mingguan biasanya dimulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan orang. Jadi kalau hari-hari biasa, Kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada. ini lagi COVID nih ngaruh deh. Kan dulu kan pasti Yang rame. paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total. Berarti tutup nih. Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam nggak dapat duit. Orang udah ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi. Kami ini aku nih sebenarnya yang paling kesal dong. Kalau seandainya sampai dengan Perindak di Perindak Kabupaten Lumani nih, kami ngusul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku nggak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih, tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucu ringgit terus tidak ada dapat satu pun. Dinas Perindak hanya dikasih kompor, dandang, kuali itu, nah tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak ada ngusulkan, malahnya dapat. Terus ngajak itu nih 2000 tahun belakang kan pertama kami tidak dapat informasi. Buloyo jadi desa nian tidak ngajukan masalah UKM kan. Padahal kami tahu sendiri ini di awal jaga diunjuk informasi, diajak, kan. Nah, tapi pas lah tahap kedua, aku punya inisiatif. Aku galau ngajak itu Boni. Banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di Perindak juga. Oh, akhirnya cair dapat bantuan UMKM. Yo, dapat. Itu yang 2,4 apa yang 1,2? Yang mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian ada lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan memang belum keluar kan. Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di Pasar Cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di Pasar Cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya, karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, balik lagi nih sahabat budaya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, yang udah ikut berpartisipasi juga melalui Facebook ya, siaran langsung Facebook, terima kasih sekali. Ada siapakah? Ya udah langsung saja kita sapa nih.
Ada Bu Dahniar. Halo Bu Dahniar, cantiknya selamat bertugas sayang. Yang heboh goyangnya di perkawinannya anaknya Deng Kanang. Oke, terima kasih untuk Ibu Dahniar, sehat selalu Ki Bun. Saya suka mangga mengkal katanya. Sama Inces juga suka sekali namanya mangga mengkal. Apalagi kalau ada yang kasih, Dede dengan senang hati ya. Dan yang selanjutnya ada Tong Tawa yang sudah ikut berpartisipasi. Ada Pak Herman Effendi. Halo Pak Herman, terima kasih informasinya. Tapi ini udah kita cek kok, suaranya normal aja. Oke. Dan yang lainnya silakan untuk ikut berkomentar juga di siaran langsung Facebook Pro 4 dan langsung aja kita terima telepon ya. Halo Pro Dangdut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Dengan Bobby di Polman. Pak Bobby di Polman. Apa kabar Pak Bobby? Alhamdulillah sehat. Pak Bobby mau dengar lagu apa nih Pak Bobby? Mansur S. Judulnya apa tuh? Kertas dan api. Kertas dan api. Inces cari dulu ya, kertas dan api ada nggak sih? Oh iya ada. Jadi sebentar ku putarkan di kertas dan api. Ya udah, Pak Bobby, kita punya topik nih Pak Bobby. Nah, kalau Pak Bobby sendiri, ini kan musim buah nih sekarang. Nah, kalau Pak Bobby sukanya buah apa? Karena sekarang kan kita lihat itu ada buah durian, rambutan, langsat. Buah durian, buah durian, sama langsat, Inces. Oh, buah durian, rambutan dan langsat ya. Sama Jiki itu suka sekali juga itu. Kalau di sana di Polman sendiri, Pak Bobby itu banyak buah sekarang? Ya alhamdulillah banyak. Ya udah, kirim Miki ke sini. Makanya kalau dikirim ya. Iya. Insya Allah dikirim ya. Iya, insya Allah ya. Buat Inces. Masya Allah. Ya udah kalau begitu makasih banyak Pak Bobby ya. Perempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bobby yang ada di Polman, sudah ikut meramaikan acara Pro Dangdut juga pada siang hari ini. Kalau sekarang lagi makan buah itu enak banget ya sahabat budaya. Buah apakah itu? Ada buah durian, langsat, duku, terus manggis, rambutan. Dede pokoknya itu semua buah-buahan enak sekali. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Siapa di mana nih? Dari Pak Asis di Maros, Inces. Pak Asis di Maros ya? Iya. Halo Pak Asis, gimana kabarnya Pak Asis? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya udah kalau gitu Pak Asis mau dengar lagu apa nih? Lagunya Muhsin Alatas. Lagunya Muhsin Alatas. Judulnya apa tuh Pak? Cintaku Pasti Kembali. Cintaku Pasti Kembali ya. Cintaku pasti kembali. Kita cari dulu Cintaku Pasti Kembali. Oke, sebentar kita putarkan ya. Pak Asis, Pak Asis kita punya topik nih Pak Asis. Kalau Pak Asis sendiri gimana nih Pak Asis? Pak Asis, apakah Pak Asis suka makan buah? Ya suka. Suka makan buah. Buah apa yang paling disukai nih Pak Asis? Karena sekarang kan ini ada buah durian, buah langsat, rambutan, manggis dan sebagainya. Kalau Pak Asis sendiri nih sukanya makan buah apa? Yang paling saya suka itu buah alpukat. Buah alpukat. Oh iya, alpukat juga enak. Kemarin Inces beli alpukat. Enak Bukannya sekali. saya suka buah, tapi yang paling saya sukai alpukat. Alpukat ya. Kenapa? Ya, Kenapa itu yang paling nomor disukai alpukat nih? Iya. Kenapa kita paling suka yang namanya buah alpukat? Ya karena dagingnya lembut. Dagingnya enak. lembut, enak ya. Apalagi kalau bikin jus kasih susu. Oh, kasih mie pakai itu Milo ya. Udah enaknya. Oke, Pak Asis makasih banyak, sehat selalu untuk Pak Asis ya. Semangat menjalankan aktivitasnya Pak Asis. Assalamualaikum. Iya. Pak Asis yang ada di Maros, terima kasih atensinya. Untuk yang lainnya kita masih terima telepon lagi, tapi nanti lagunya ikutan ada lagu dari Kertas dan Api, Mansur S. Ada juga Cintaku Pasti Kembali, Muhsin Alatas akan hadir untuk Anda, menemani suasana aktivitas Anda pada siang hari ini menjelang sore ya. Ya udah kalau begitu 0811 400 9250 silakan untuk sahabat budaya. Nah ini ada yang sudah masuk juga melalui siaran langsung Facebooknya Pro 4 RRI Makassar.
Pro Dangdut, salam dari Jumra Selayar. Halo, makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi untuk Jumra yang ada di Selayar juga. Sehat selalu untuk Anda. Untuk yang lainnya masih kita terima telepon lagi buruan ya, 0811 400 9250. Ditunggu atensi Anda. Ya udah kalau gitu Sobat Budaya langsung aja kita terima telepon lagi. Halo, ya sayang sekali terputus ya. Oke, kalau begitu Sobat Budaya langsung aja kita dengarkan ada Kelong dari Mansur S dan Muhsin Alatas untuk Anda di 92,5 FM Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pertama engkau nyatakan cinta, kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari diriku. Ternyata semua janji-janjimu hanya permainan sandiwara lidahmu untuk menundukkan hati seorang lelaki. Untuk apa kau hadir di sini?
paksa aku memetik bintang karena bulan telah tertutup awan. Seandainya payung hitam dapat berubah putih, bila sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan, bukti cinta yang dihasut orang. Bukan hanya kamu yang merasa malu, hatiku pun masih terasa sakit. Payung hitam itu yang jadi saksi, tak sengaja aku menyakiti. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? 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 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, ada sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita ana aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko pokok teh. Weh, aja nata mabila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya tau kabawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Yaitu RRI mangkoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iana itu rri.co.id. Baik. Tapi tu sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita rri.co.id ubah cepat pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo bedi luar biasa memang RRI. Maka mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, suku Bugis sudah terkenal sebagai suku yang kerap berlayar di berbagai lokasi sebelum kapal pinisi digunakan. Mereka menggunakan kapal Padewakang termasuk sampai Australia pada abad ke-17. Padewakang merupakan kapal tradisional pendahulu pinisi. Konon Padewakang tercatat sebagai nama perahu asal Sulawesi pada akhir abad ke-17. Kapal tersebut difungsikan VOC untuk mengantar surat dan sebagai kapal patroli. Dalam catatan Syah Bandar VOC, kapal itu milik saudagar asal Sulawesi. Nah, ketika itu kapal Padewakang digunakan pada pelaut Indonesia dalam mengeksplorasi kawasan Australia pada abad ke-17 hingga ke-18. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nomor urut 16, Pendeta Musa Salusu MTH mengusung visi merawat kebersamaan dan membangun harmoni peradaban di Sulawesi Selatan sebagai kekuatan dan keindahan NKRI dengan misi memelihara toleransi umat beragama melalui dialog dan aksi kemanusiaan yang melibatkan semua unsur agama mulai dari tingkat atas sampai kepada akar rumput, menyampaikan aspirasi dan laporan masyarakat Sulawesi Selatan kepada pemerintah daerah dan pusat melalui DPD, mendorong akuntabilitas dan transparansi publik serta optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga negara, membangun hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri dan lembaga perwakilan negara-negara sahabat, termasuk masyarakat parlemen internasional, bersama-sama dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan program-program pembangunan di Sulawesi Selatan. Urut 17, Siti Biza Rashid Ali mengusung visi terwujudnya DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju Sulsel yang maju, mandiri, adil, sejahtera secara merata di semua golongan untuk percepatan pembangunan dengan misi meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan, keadilan yang merata bagi semua golongan serta mengoptimalkan peran dan fungsi DPD RI sesuai dengan kewenangan. Nomor urut 18, Tamsil Lindrung mengusung visi bersama umat untuk perubahan dan daerah berdaya dengan misi mendukung pembentukan kebijakan publik yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mengadvokasi perubahan positif dalam kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD, memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari sektor ekonomi maupun dari sektor lainnya agar tercipta masyarakat yang berdaya. Buah duku ada di kayu. Wow. Dengerin Pro Dangdut yuk. Hanya dia seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Sik asik, sik asik, kenal dirimu. Sik asik, sik asik, dekat denganmu. Pro Dangdut, nah hadirkan Ki lagu-lagu dangdut pilihan tak. Pokoknya toh akan dihibur Ki dan menggoyangkan kita semua. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.
kita. Oke, balik lagi di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya masih menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng Incas Dewi Gemes. Dan kembali kita buka di 0811 400 9250. Sahabat budaya, kira-kira ada siapa nih yang ingin berpartisipasi? Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Bunda Sofi, apa kabar nih Bunda? Kabar baik. Alhamdulillah. Hai hai hai. Oke, langsung aja nih Bunda. Bunda mau dengar lagu apa nih Bun? Lagunya Cita-Citata. Cita-Citata. Judulnya apa itu Bunda? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Kita cari dulu sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya tuh di sini. Cita-Citata. Mudah-mudahan saja ada di playlistnya kita. Oke. Cita-Citata. Aduh, belum dikasih masuk sama Ambo ini. Iya dulu padahal lagu lama. Itulah. Di sini sih ada Cita-Citata, tapi yang ada cuma aku mah apa tuh, pura-pura bahagia, perawan atau janda, dia bersyukurlah, goyang dumang, Kalimahera Athena. Goyang dumang. Goyang. Kemarin goyang jangan Kalimahera Athena. Kalimahera Athena mau. Iya, kemarin. Okay. Enggak apa-apa. Kemarin juga yang doang. Oke, langsung aja nih Bunda. Bunda, kita punya topik. Sekarang kan lagi musim buah, di mana-mana itu ada jual buah nih Bunda. Ada durian. Apalagi di Hertas nih itu banyak sekali penjual durian Bunda, sama langsat. Nah, kalau Bunda sendiri, Bunda itu sukanya makan buah apa? Ya, ayo. Apa tuh? Sekarang banjir durian. Ya, kita cari lagi ke durian. Ke durian ya, aduh. Bunda, di Palopo itu banyak katanya juga durian nih Bunda. Iya, apakah benar? Punya Maya tuh banyak sekali durian. Di Masamba ya. Mbak Maya, ayo dong nelpon. Coba ada Maya kalau dia nelpon. Iya. Nah, selain durian ini Bunda, buah apa lagi yang Bunda suka? Kalau ini ya saya lebih ini ke pepaya, pisang. Oh, pepaya sama pisang ya, yang menyehatkan Bunda. Kalau mana sudah lambat durian, tapi kembali lagi yang menyehatkan pepaya. Iya, pisang. Saya nggak tahu kalau durian mengandung apa gitu ya, mengandung vitamin apa. Tapi enak sekali. Mami dia apa? Ya, yang kolesterol katanya hati-hati makan durian. Oh, jadi yang kolesterol itu nggak boleh makan durian Bunda Di? Katanya. Wah, pantasan. Aduh. Anak menimbulkan penyakit. Nah, mending direm-rem sedikit lah. Ya. Jadi untung-untung kalau satu orang itu satu biji mo. Maksudnya satu buah satu buah. Itu mau saja. Daripada makan ki yang 103 baru sendiri ki. Oh deh. Kemarin itu saya begitu Bunda. Pas dicek kesehatan, aduh. Tapi enggak apa-apa Ji. Iya, kalau berlebihan Di. Ya udah nanti besok kalau makan durian enggak usah yang 103. Yang 50.000 mau satu. Iya. Minat tadi 20.000 besar. Iya. Udah bagi durian lah.
Oke Bunda, kalau begitu Bunda terima kasih banyak. Lanjut tugasnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau lebih suka yang namanya makan durian. Nah, selain durian, apakah makan pepaya dan pisang? Iya, buah menyehatkan yang mengandung vitamin ya. Jadi, kalaupun makan durian banyak-banyak ini kan bisa dinetralisir ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, kira-kira Anda pilih durian, pilih buah apa? Karena sekarang kan lagi musim buah nih, musim buahnya di mana-mana. Nah, di 0811 400 9250 langsung aja kita terima telepon ya, sahabat budaya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut kita. Hah? Ulang, Pro Dangdut. Oh, Pro Dangdut. Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa nih? Arjuna. Dengan Arjuna di mana nih, Arjun? Atira 3. Di mana? Makassar. Di mana? Jalan Atira 3. Oh, Atira 3. Oh, berarti di di Antang, bukan? Bu, Panaikang. Oh, di Panaikang. Oh, Jalan Panaikang. Di Panaikang mana kini? Bukannya kampus. Dekatnya kampus. Kampus apa? Unifa. Oh, Unifa iya tahu mah. Panaikang, masuk Panaikang di situ di dekat Unifa. Iya, tepatnya Kompleks Haji Kala. Oh, Haji Kala. Oh, Kamanja. Oke, mau ki dengar kelongnya apa ini? Benang biru. Benangnya biru menjadi benang api. Kabur-kabur mungkin itu jadi abu-abu. Oh, kabur-kabur ki jadi menjadi abu-abu di. Oh iya tahu benang biru kalau kabur-kabur menjadi abu-abu. Tapi benang birunya oke, yang nyanyikan Tommy Ali atau Maggie Z? Maggie Z mau di. Oke. Ya udah kalau gitu kita punya topik nih. Jadi ini kan musim buah. Sukanya makan buah apa nih? Suka makan buah apa? Yo ya. Bukan buah tangan dia dari Ah jangan buah tangan, enggak lah. Saya tunggu buah tangan dari orang-orang nih. Buah tangan dari orang-orang, buah-buahan ya. Ayo. Buah bonte. Buah apa? Bonte. Apa itu gompe? Bonte. Oh bonte. Mentimun. Oh mentimun. Oh mentimun suka mentimun. Kalau durian suka nggak? Durian, aduh. Enggak. Jadi kalau misalkan ada buah durian, tak kirim saja sama Incas. Nanti Incas yang makan, yang selesaikan secara adat. Iya. Oh, kenapa lebih suka mentimun, bonte? Selain untuk meredam panas dalam. Menghilangkan haus. Menghilangkan rasa kekenyangan. Menghilangkan rasa kekenyangan maksudnya membuat lapar. Buat kenyang. Membuat kita kenyang. Oke, seperti itu. Ya udah kalau begitu makasih banyak ya Bang Arjuna. Sehat selalu Bang Arjuna. Assalamualaikum. Ada Arjuna yang ada di Panaikang Makassar ya. Terima kasih atensinya juga pada siang hari ini. Dan untuk yang lainnya kita masih terima telepon lagi, tapi nanti lagunya ikutan ya. Ada lagunya Cita-Cita Tak, Kalimahera Athena, Kalimera Denana. Ada juga lagunya Benang Biru. Benangnya biru apa sayang. Oke ya udah kalau begitu sahabat budaya langsung aja di 0811 400 9250 untuk Anda yang ingin request lagu, bukan request lagu tapi ikutan lagunya, dan yang ingin monitor juga, melihat juga siaran langsung Facebook Pro 4 boleh sekali. Jadi buka Facebook Anda, klik di pencarian Pro 4 RRI Makassar, Anda bisa nonton Inces Dewi Gemas bawakan acara Pro Dangdut adalah kita. Ya udah langsung aja kita terima telepon. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Siapa di mana nih? Dari Aljabar di Polman. Oke, Aljabar di Polman. Nanti lagunya ikutan Meki. Nah. Iya, tidak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Kalau nanti itu kalau di Polman itu musim buah apa nih yang ada di Polman?
Durian, langsa, terus apa itu? Rambutan. Itu Asik aja. dong. Apalagi kalau Banyak buah-buahan. apalagi yang pecinta buah itu pasti senang sekali kalau misalkan di sana banyak buah-buahan, apalagi kalau misalkan harganya harga murah bahkan, weh. Kalau murah, kirim-kirim ke sini kalau murah. Kalau Aljabar sendiri kan ini kan musim buah. Aljabar itu sukanya makan buah apa nih? Ya, apa? Langsat lah. Langsat ya, langsat. Terus apa lagi? Langsat aja. Durian gak suka? Suka sih tapi yang nggak terlalu. Oh nggak terlalu, langsat aja yang terlalu ya. Oke, kalau begitu Bang Aljabar makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aljabar yang sudah ikut berpartisipasi juga di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada sore hari ini. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu kira-kira ada siapa ya Sobat Budaya. 0811 400 9250 untuk yang ingin meramaikan acara Pro Dangdut. Kalau yang namanya buah ya, itu buah kan menyehatkan nih, apalagi menyegarkan juga kalau misalkan siang-siang kita konsumsi yang kayak misalkan ya mentimun itu enak sekali ya, itu bisa menyegarkan. Ada juga yang langsat itu rambutan kalau dikonsumsi aduh enaknya. Tapi kalau misalkan pengen moji makan buah ya, makan durian itu enak sekali, apalagi kalau misalkan satu karung ya. Wow deh, ku sukanya. Oke lah kalau begitu Sahabat Budaya, gimana langsung aja kita dengarkan ada Kelong Cita-Cita dengan Kalimera Athena. Ada juga Benang Biru dari Meggy Z. Stay tune terus. Perempat Heran Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani.
Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering Ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki. Dah Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu. Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu bisa terpancar. Nah Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit. Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria. Apakah bisa saya, wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik? Begini dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipas pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman. Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu diantaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak baraka juga. Ya dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa. Kata lain dari doa zaman dulu bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama Hayati supaya hidup. Ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya pasti itu mustahil, minta kekuatan gaib kan. Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target.
Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik. Eruk mata sidup mata, iya panaewa sidup mata namanya mengatina. Laku barak-barak sai bak rakna dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng. Angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Waletu kengau dani kuloria, narako matin roy tak durka. Narako motoy obir nga, narako ciai lau, iya palau. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ini sudah dari tadi berdering, kayaknya kita belum angkat-angkat. Ya udah langsung aja kita terima telepon dulu sahabat budaya. Halo Pro Dangdut. Ya sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali ya sahabat budaya. 0811 400 9250 untuk meramaikan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapakah sementara 36 menit berlalu dari jam 16, masih ada waktu kita. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo. Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Dengan Panjaitan. Pak Panjaitan di mana, Ki? Lagi di Pindrang. Lagi di Pindrang, oke. Pendatang baru atau pendatang lama atau mungkin stok lama? Ya, pendatang baru. Oke, pendatang baru, selamat bergabung ya Pak Panjaitan. Ya, selamat bergabung di Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau dengar lagu apa ini Pak Panjaitan? Lagunya Berakhir Penantian. Berakhir Penantian. Oh Male, kenapa harus berakhir penantian? Oh karena ketemu lagi. Karena ketemu ya. Oke. Berakhir Penantian. Sebentar kita putarkan ya Pak Panjaitan. Oke, kita punya topik nih. Topiknya kita adalah, ini kan musim buah nih. Sukanya makan buah apa nih? Wah, buah rambutan aja. Buah rambutan. Kenapa suka dengan makan buah rambutan? Kalau rambutan, kalau durian itu bahaya. Oh, kenapa Bede? Tekanan. Tekanan apa? Tekanan batin. Iya. Tapi ini kalau didengar suaranya kayak suara Pong Datu ya. Bukan, iya, seperti memang dekat rumah dari sini, dari Pindrang. Oh, dekat rumah dengan Pong Datu di Pindrang. Iya, Pong Datu. Oh, salam ya sama Pong Datu. Iya, salam juga. Oke, kalau begitu, apa tadi suka apa? Rambutan. Berakhir ya. Penantian. Suka dengan rambutan. Di sana banyak rambutan di Pindrang. Banyak dijual anunya. Banyak dijual rumah punya. Oke, kalau begitu makasih banyak Pak Panjaitan. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Panjaitan yang ada di Pindrang ya. Lebih suka katanya yang namanya makan rambutan. Kenapa nggak mau makan durian? Takutnya nanti ini sakit katanya ya. Oke, thank you banget. Sehat selalu untuk Pak Panjaitan yang ada di Pindrang sana. Next ada Pak Jusman. Oke, selamat sore aja Pak Jusman. Entah di mana berada, yang jelas di Facebook sudah ikut berpartisipasi katanya Pro Dangdut.
Ada Bunda Sofi di Pau Pro Dangdut ada kita. Terima kasih Inces ya. Lagu Kalimera Athena sedang mengalun menghibur pendengar sahabat budaya Pro 4 RR Makassar. Oke Bunda Sofi, terima kasih atensinya. Langsung aja kita terima telepon lagi. Halo Pro Dangdut. Halo, Halo, iya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak C. Iya, dengan siapa nih? Pendatang baru, Amma di Maros. Amma di Maros, oke Pak Amma di Maros, selamat bergabung ini Pak Amma. Selamat ya, selamat juga. Iya, Pak Amma mau dengar lagu apa ini Pak Amma? Mancures. Apa itu judulnya? Rembulan bersinar lagi. Rembulan bersinar. Oke, sebentar Inces putarkan ya Pak Amma. Ya, terima kasih Mbak C. Kita punya topik nih Pak Amma, ini kan musim buah nih. Kalau di Maros itu musim buah apa yang ada? Oh, cuma langsat. Cuma langsat, banyak di sana. Enggak juga cuma beli. Oh deh, saya kira banyak di sana. Oke, jadi yang paling disuka makan buah apa ini kalau Pak Amma? Ya, langsat. Buah langsat itu yang paling disuka ya. Kenapa suka makan buah langsat? Karena itu saja yang saya suka. Karena itu memang ya. Ya murah lagi. Oh ya. Oke Pak Amma, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu Pak Amma ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amma, terima kasih atensinya sudah ikut berpartisipasi juga meramaikan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali lagi nih sahabat budaya yang ingin berpartisipasi 0811 400 9250. Kira-kira nih sahabat budaya senangnya makan apa, sukanya makan apa. Nah ada juga sebentar kelongnya berakhir penantian, ada juga rembulan bersinar lagi ya, buruan untuk Anda. Ya udah kalau begitu sembari menantikan atensinya, kita dengarkan langsung ada kelong yang akan hadir untuk Anda. Ini dia. Pergi
gairah kembali, rembulan bersinar lagi. Mawar tumbuh bersemindah di taman hati, kan ku jaga, ku sirami agar tetap berseri. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali, rembulan bersinar lagi. Mawar tumbuh bersemindah di taman hati, kan ku jaga, ku sirami agar tetap berseri. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali, rembulan bersinar lagi. Indonesia merupakan bangsa yang sangat lekat dengan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali dengan tempat-tempat yang memiliki sejarah peradaban di dalamnya. Salah satunya Leang-Leang. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan Bukit Kapur atau Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Perjalanan menuju lokasi ini berkisar 1,5 jam dari pusat kota Makassar. Taman Arkeologi Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Pada awalnya, tempat ini adalah laut. Kemudian, seiring berkembangnya peradaban, berubah menjadi hutan batu. Menurut penuturan Rahmatia, selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, tempat wisata Leang-Leang sudah ada sekitar 45.000 tahun yang lalu dan sudah ada peradaban manusia kala itu.
Terbukti dengan adanya gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang berada tepat di dalam goa dan merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia yang ditemukan tepatnya di Gua Petakere. Ini merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Maros yang mana terbentuk dulunya ini kan laut. Setelah terjadi ini akhirnya dia menjadi hutan batu. Ini hasilnya. Jadi ceritanya itu sejarahnya ini dari dulu sudah ada kehidupan di sini. Terbukti bahwa di atas di Gua Petakere ada gambar atau ada lukisan di atas, yaitu gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Gua ini memberikan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Gua yang berada pada deretan gua-gua yang ada di hamparan pegunungan batu ini sangat menarik perhatian terutama para ilmuwan. Selain pengunjung dapat melihat pemandangan, pengunjung juga dapat melihat hamparan batu karst dan menikmati homestay dan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan. Untuk fasilitas namanya sarana prasarana ya. Kalau di tempat destinasi wisata ini memang kita belum terlalu menonjol ke budaya atau kriya kuliner fashion, karena kan kita memang untuk sementara meskipun kedepannya kita akan memperbaiki itu. Yang pertama itu tentunya keindahan alamnya, yang pertama itu sudah ada keindahan alam. Yang kedua itu homestay dan toiletnya. Kalau homestay kan ada di dalam satu, ada di luar itu dengan ininya toiletnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Jadi destinasi wisata itu harus juga menyiapkan alat komunikasi atau ini sehingga para pengunjung bisa langsung mengupload yang kalau dia misalnya berada di destinasi ini. Rahmatia menuturkan bahwa setelah pendirian berbagai fasilitas, animo masyarakat untuk berkunjung Taman Prasejarah Leang-Leang memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail. Iya, jadi begini, bukan masyarakat ya, tetapi kita memang ada pengelola, kawasan wisata prasejarah Leang-Leang. Jadi dalam hal ini yang masuk itu tidak boleh. Maksudnya yang ada itu dari pemerintah kabupaten dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sekarang berubah nama jadi Balai Pelestarian Kebudayaan PK. Iya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Salam literasi, salam budaya, lestarikan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, kita udah dibatasi oleh waktu, jadi saya harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi melalui Facebook maupun melalui WhatsApp ya. Melalui telepon juga. Sehat selalu untuk Anda. Ada Rosni Gurjar juga, thank you banget ya. Ya udah kalau begitu pamit, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jelang jam 17 waktu Indonesia Tengah. Bye bye. Nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyah keseimbangan diri seiring lenyap hasrat di hati. Mengapa cinta
saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra tentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kabar Ratna Pro 4. Sobat budaya, jika Anda mencari masakan yang manis, maka jangan sampai lupa untuk cicipi kue tumpi. Cemilan khas Jeneponto ini adalah salah satu masakan wajib yang harus dicoba oleh setiap pelancong yang datang. Rasanya yang manis membuatnya menjadi oleh-oleh andalan untuk menemani perjalanan pulang. Bentuk dari kue ini pada umumnya adalah sedikit bulat dan juga memiliki bentuk segitiga. Ukurannya cukup besar sehingga pas untuk cemilan. Kue dengan bahan dasar tepung dan gula merah ini terbuat dengan metode masak tradisional. Pada umumnya kudapan manis ini lebih banyak digunakan sebagai sajian menu cemilan untuk acara besar. Seperti contohnya adalah upacara kematian dan acara pernikahan warga sekitar. Hal ini menjadikannya salah satu alasan mengapa makanan khas itu harus Anda coba. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kali ini kita bersama-sama dalam program acara Dunia Wisata. Dunia Wisata kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi tempat liburan keluarga. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana,
Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
Ekowisata Mangrove Langtebung berada di pesisir utara Makassar, tepatnya di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea. Destinasi ini kerap menjadi salah satu alternatif lokasi liburan bagi warga setempat, serta menjadi favorit bagi mereka yang ingin melihat panorama matahari terbenam. Hutan bakau ini membentang sekitar 2 km hingga ke laut lepas, menghadap tepat ke arah selat Makassar, dan lokasinya sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata dan bersantai. Kawasan ekowisata Mangrove Langtebung juga sudah lebih indah dari sebelumnya. Terdapat jembatan kayu yang menyeruak di antara rimbunan tanaman mangrove. Jembatan berwarna mencolok ini juga berfungsi sebagai dermaga menuju pantai tempat perahu nelayan berlabuh. Panjangnya mencapai sekitar 270 meter dan dilengkapi juga pondokan kecil untuk beristirahat. Salah satunya sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelian tiket. Pengunjung juga diperbolehkan duduk-duduk santai, menikmati indahnya panorama sekitar hutan bakau dengan leluasa. Menurut Saraba, pengelola kawasan ekowisata Mangrove Langtebung, keberadaan kawasan ekowisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Bakau merupakan rumah nyaman bagi kepiting dan kerap dijadikan sebagai tempat bertelur serta berkembang biak. Warga pun kini kerap memanen kepiting dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mulai restorasi mantap ini dari tahun 1982. Nanti setelah masuk di 2006 baru kelihatan mantapnya sudah tumbuh hijau yang sepanjang pesisir Langtebung. Di 2016 baru betul-betul sudah kita menanam seluas kurang lebih 15 hektar sepanjang pesisir Langtebung ini. Kemudian sampai akhirnya dijadikan ekowisata, bagaimana ceritanya Pak? Kalau awalnya ini dijadikan ekowisata, awalnya saya meminta bantuan dari program CCDIPAK. Ini sebenarnya wisata ini tidak ada sama sekali di dalam benak saya bahwa akan jadi wisata Mangrove Langtebung ini. Karena saya bermohon untuk bantuan di program CCDIPAK ini hanya bermohon untuk tambatan perahu dengan rumah pertemuan kelompok, namanya itu pondok informasi. Jadi awalnya seperti itu Pak? Iya. Iya. Nah, sejak kapan kemudian akhirnya dijadikan ekowisata? Setelah dijadikan ekowisata ini ada tambahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan di 2017. Sudah mulai kita jadikan ekowisata karena pengunjung sudah mulai merangsek masuk di 2017 itu. Setelah kita bertahap demi bertahap, di 2018 lagi kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang 110 meter. Akhirnya dia menuju ke utara di Selat Mangrove. Tambah mulai lagi dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, ini sebenarnya pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat atau ada support dari pemerintah? Kalau pengelolaannya ini betul-betul dikelola oleh masyarakat karena ada tertera di situ di pada kartis masuk yaitu atas nama LPM Kelurahan Bira. Iya. Jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah masyarakat yang mengelola Pak ya. Nah, kalau penanaman sendiri, apakah memang masyarakat yang melakukan penanaman mangrove atau? Kalau penanaman ini dari 2018 sampai sekarang ini sudah mulai penanaman ini dilaksanakan oleh komunitas seluruh Indonesia datang di sini. Jangan sampai dibilang hanya masyarakat Sulawesi saja, biar dari Jawa, dari luar negeri pun
datang di sini menanam. Iya. Kalau boleh tahu ini lahan sebenarnya milik pemerintah atau lahan kelola masyarakat, Pak? Kalau lahan ini yang kita tanami mangrove ini betul-betul tanah negara, tanah pemerintah. Kebetulan di tahun 2016 itu memang ada rencana dari sebagian masyarakat dan sebagian dari instansi pemerintah mematok di 2016, tapi setelah 2020 ada kejadian perusakan mangrove, ada penebangan, saya melaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya sertifikat yang pernah dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar ini mengembalikan sertifikat lewat PLT wali kota pada saat itu, yaitu Profesor Yusra Yusuf. Selain menahan deburan ombak dan hembusan angin, mangrove juga berfungsi menahan abrasi serta menghisap limbah kiriman dari kapal lain. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Menghabiskan waktu bersama keluarga di hari libur memang sangat menyenangkan. Nah, kali ini kami punya rekomendasi destinasi liburan keluarga yang seru. Apalagi pada tanggal 29 Juni nanti kita akan merayakan ini ya, Hari Keluarga Nasional. Itu di bulan Juni masih lama ya. Tentunya hari spesial ini bisa menjadi ajang buat berkumpul dan menciptakan kenangan indah bersama keluarga. Jangan tunggu di bulan Juni, tapi biar bulan Februari juga bisa kok ya, sahabat budaya. Nah, supaya Anda tidak bingung memilih tempat wisata bersama keluarga, ini dia rekomendasi untuk Anda. Gunung Bromo, salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi, yang Anda kunjungi bersama keluarga adalah Gunung Bromo yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Tengah. Gunung Bromo dianggap adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Konon gunung ini terbentuk dari letusan dahsyat dari Gunung Tengger yang berbentuk kaldera dengan diameter 8 km lebih. Bagi penduduk yang bermukim di lereng gunung ini dianggap sebagai salah satu gunung yang suci. Gunung Bromo ini juga diselimuti cerita legenda tentang Joko Sreger dan Rara Anteng. Dari atas bumi Bromo, Anda bisa menikmati indahnya matahari terbit dan terbenam. Selain itu, hampir rumput hijau juga memanjakan mata ya. Namun, sebelum Anda pergi berwisata ke Gunung Bromo bersama keluarga, pastikan Anda mengetahui hal apa saja yang dilarang di Gunung Bromo, seperti melangkahi pawon, membawa pulang batu dari Gunung Bromo,
buang air kecil sambil menghadap Gunung Bromo, bertindak dan berkata kasar saat masuk pura. Perempuan yang sedang datang bulan memasuki pura.